Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi anak-anak ibu semua. Nah, jumpa lagi dengan Bu Friska. Anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Nah, kemarin anak-anak ibu sudah belajar pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, di mana hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Sebelum kita masuk dalam materi anak-anak ibu, kalian semua harus mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran 3 kali ini ada pada mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, untuk pelajaran IPA, Ibu harap kamu mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yang kedua, Ibu harap kamu mampu menyebutkan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, untuk bahasa Indonesia, Ibu harap kamu mampu mengetahui apa yang dimaksud dengan ide pokok. Yang kedua, Ibu harap kamu mampu menemukan ide pokok atau informasi penting dalam bacaan. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini di pembelajaran 3. Oke, kita masuk dalam materi yang pertama pada pelajaran IPA KD 3.1. Karena kemarin kalian semua pada pembelajaran 1 kemarin sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, di mana secara umum perkembangbiakan pada tumbuhan terjadi dengan dua cara, yaitu dengan generatif dan dengan vegetatif. Di mana perkembangbiakan generatif ini adalah perkembangbiakan yang dialami melalui proses perkawinan. Sedangkan kalau pada proses vegetatif ini prosesnya melalui tanpa perkawinan atau tanpa pembuahan dan penyerbukannya. Lanjut, kita masuk dalam perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan terjadi tanpa melalui proses penyerbukan dan proses pembuahan. Jadi itu yang perlu kalian ingat ya. Jadi kalau perkembangbiakan vegetatif ini tanpa melalui penyerbukan dan pembuahan. Lanjut. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, individu baru terbentuk dari bagian tubuh induknya. Kemudian perkembangbiakan ini hanya melibatkan satu induk, sehingga sifat anaknya atau sifat individu baru sama dengan sifat induknya. Lanjut. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara alami dan dengan cara buatan. Jadi perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dapat terjadi dengan dua cara, yaitu secara alami dan secara buatan. Kita masuk dalam perkembangbiakan vegetatif secara alami. Perkembangbiakan vegetatif secara alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan makhluk hidup. Jadi ini garis besarnya ya. Kalau perkembangbiakan secara alami itu tanpa bantuan makhluk hidup. Nah, di sini contoh tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu ada tumbuhan yang berkembang biak secara membela diri, atau tumbuhan tersebut akan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Jadi tumbuhan itu mampu membela diri, memisahkan diri menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Nah, contoh tumbuhan yang mampu membela diri yaitu ganggang hijau. Ganggang hijau ini seringkali bisa kita jumpai pada air tawar dan juga sebagian besar pada air laut atau pada dasar laut ya. Yang kedua, ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Bentuk spora berbentuk biji dan ukurannya sangat kecil, sehingga hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Nah, anak-anak ibu, spora dibentuk di dalam kotak spora atau sporagium namanya. Kotak spora akan pecah jika spora telah masak.
Selanjutnya, spora yang telah masak ini akan keluar dan terbang di bawah angin. Dan apabila jatuh di tempat yang sesuai, maka spora akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tanaman, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora, yaitu jamur, lumut, dan paku-pakuan. Oke, yang ketiga, umbi lapis. Umbi lapis ini merupakan lapisan daun berdaging dan berfungsi sebagai makanan cadangan. Nanti kalian bisa baca selanjutnya di halaman 14. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis, yaitu bawang putih, bawang daun, bunga bakung, bunga lili, dan bawang merah. Oke, yang keempat, dengan umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu kentang dan ubi jalar. Pasti sering kalian jumpai kan? Nah, lanjut nomor 5 dengan tunas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan tunas yaitu di samping rumah kalian ada pisang. Pisang juga termasuk ya. Pisang, bambu, nanas, dan palem. Lanjut di nomor 6. Tunas adventif. Tunas adventif ini adalah tunas yang tumbuh selain pada ujung batang dan ketiak daun. Jadi kalau tunas adventif adalah tunas yang tumbuh selain pada ujung batang juga pada ketiak daun. Jadi kalau tunas ini dapat ditemukan pada bagian tepi daun atau akar tumbuhan. Contoh tumbuhan yang memiliki tunas adventif pada daun adalah cocor bebek dan begonia. Sementara itu, tumbuhan yang memiliki tunas adventif anak-anak pada akar adalah sukun dan kesemek. Jadi itu adalah tumbuh-tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif. Nah, lanjut nomor 7 dengan geragi atau stolon. Geragi adalah batang yang beruas yang tumbuh menjalar di permukaan atau di dalam tanah. Nah, contoh tumbuhan yang mampu berkembang biak dengan geragi adalah stroberi. Sementara itu geragi yang muncul di dalam tanah atau tumbuh di dalam tanah adalah rumput teki. Lanjut, kita masuk di nomor 8, akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma adalah jahe, lengkuas, kunyit, kencur, dan temulawak. Jadi ini semua adalah tumbuhan yang mampu berkembang biak secara vegetatif alami atau tanpa bantuan makhluk hidup lainnya. Jadi setiap tumbuhan itu memiliki ciri khas masing-masing ya. Lanjut. Nah, kalau ada yang bertanya rumput teki itu yang mana Bu? Ini adalah contoh tanaman yang dinamakan rumput teki. Dan ini adalah tumbuhan yang disebut dengan ganggang hijau. Oke. Nah, kita masuk dalam perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tanpa perkawinan yang melibatkan campur tangan manusia. Jadi ini perkembangbiakan yang dibantu oleh campur tangan manusia. Cara perkembangbiakan vegetatif buatan terdiri atas 1. Cangkok, 2. Setek, 3. Okulasi, 4. Mengenten atau menyambung, dan yang terakhir adalah merunduk. Jadi ini semua adalah cara-cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang dilakukan untuk memperbanyak keturunan tanaman tersebut. Nah, kalau ada yang bertanya, mencangkok itu yang bagaimana? Ini, kalau mencangkok itu seperti ini nak ya. Kalau setek itu seperti ini pada batang singkong. Ini adalah contoh menyambung atau mengenten.
pada tumbuhan. Berikut ini adalah contoh okulasi, nanti kalian perhatikan kembali. Yang terakhir ini adalah contoh merunduk. Ini contohnya pada tanaman stroberi apel ya. Jadi cabangnya kita tanam ke dalam tanah, tidak dipatahkan tapi kita tanam ya. Lanjut, kita masuk di pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini, kamu akan belajar tentang informasi penting dalam bacaan. Bisa kamu lihat pada halaman 16 di LKS masing-masingnya. Informasi penting merupakan informasi pokok atau pokok masalah yang dibahas dalam bacaan. Informasi penting disebut juga gagasan pokok, ide pokok, atau pokok pikiran. Kamu dapat menemukan informasi penting atau gagasan pokok dengan menemukan kalimat utama terlebih dahulu. Karena kalimat utama memuat gagasan pokok. Anak-anak ibu sekalian, perlu diingat ya, kalimat utama dalam sebuah paragraf dapat kita temukan pada awal, di akhir, ataupun di awal dan di akhir paragraf. Ya. Lanjut. Kita masuk di contoh. Menemukan informasi penting dalam sebuah bacaan. Nah, di sini dalam bacaan ini terdiri atas 2 paragraf. Di mana sebuah bacaan terdiri atas paragraf itu dikatakan 1 paragraf atau 2 paragraf itu ditandai dengan sedikit masuknya sebuah kata pada sebuah bacaan. Jadi di sini sedikit masuk naknya itu yang ditandai dengan sebuah paragraf. Jadi kalau ada yang masuk begini itu 1 paragraf, kalau masuk begini itu adalah 1 paragraf. Jadi bacaan ini terdiri atas 2 paragraf. Nah, boleh kita baca sama-sama. Di sini ada bacaan berjudul Peran Tumbuhan bagi Kehidupan. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan informasi penting. Nah, kita masuk di paragraf pertama yang ini ya. Ini namanya paragraf pertama. Ini paragraf kedua. Nah, tumbuhan memiliki peran penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Tumbuhan menyediakan bahan makanan bagi makhluk hidup. Tumbuhan memproduksi makanan melalui proses fotosintesis. Sebagian besar kebutuhan manusia serta hewan untuk tiap harinya berasal dari tumbuhan. Nah, untuk paragraf kedua. Tumbuhan memiliki klorofil atau zat hijau daun yang berfungsi sebagai media penciptaan makanan dan untuk proses fotosintesis. Tumbuhan menjadi sumber bahan makanan bagi makhluk hidup lain, seperti manusia dan hewan. Selain itu, tumbuhan dapat memproduksi makanannya sendiri. Nah, di sini untuk informasi penting pada paragraf pertama yang mana coba? Yang mana? Nah, untuk informasi pentingnya atau gagasan pokoknya ada pada kalimat pertama, yaitu tumbuhan memiliki peran penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Dan untuk paragraf kedua terdapat pada kalimat terakhir, yaitu tumbuhan dapat memproduksi makanannya sendiri. Ayo kita cek jawabannya. Nah, ini jawabannya. Tumbuhan berperan penting dalam kelangsungan hidup makhluk hidup. Dan yang paragraf kedua, tumbuhan memproduksi makanannya sendiri. Nah, karena kalian sudah mengetahui bagaimana menentukan informasi penting, sekarang kita masuk dalam pembelajaran 4. Hari ini pada pembelajaran 4 ini kamu akan belajar mata pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk dalam materi, kamu harus mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk pelajaran PPKN, yang pertama, Ibu harap siswa-siswa Ibu mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga dari sila Pancasila. Yang kedua, Ibu harap siswa Ibu mampu melakukan refleksi
terkait penerapan sila ketiga dari Pancasila. Dan untuk bahasa Indonesia, Ibu harap setelah membaca contoh beberapa kesimpulan, siswa mampu atau anak ibu mampu menyebutkan ciri-ciri kesimpulan. Jadi di sini kalian akan membuat kesimpulan dan menyimpulkan bagaimana ciri-ciri dari sebuah kesimpulan. Kita lanjut. Untuk materi PPKN, nilai sila ketiga Pancasila. Sila ketiga pada Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Nilai persatuan mengandung arti usaha ke arah persatuan dalam kebulatan tekad seluruh rakyat untuk membina rasa nasionalis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau merupakan sikap mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Keanekaragaman bukan alasan untuk bermusuhan, melainkan alasan untuk bersatu. Jadi walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Selain itu, nilai persatuan dapat diwujudkan melalui hidup bergotong royong, membiasakan sikap cinta tanah air, serta mengembangkan rasa patriotis dan nasionalis. Rasa patriotis di sini adalah contohnya anak-anak ibu sempat nanti ada yang bercita-cita menjadi polisi, tentara, guru, atau apapun itu yang hati kita itu ada niat untuk mengabdi terhadap bangsa dan negara. Dan untuk sifat nasionalis anak-anak, ini maksudnya bisa kalian melakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari, yaitu dengan menggunakan produk-produk dalam negeri. Itu merupakan contoh sikap nasionalis ya. Untuk materi selanjutnya bisa kalian baca pada LKS halaman 18 ya. Bisa kalian baca di situ bagaimana penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk di bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.1 ya. Pada materi kali ini kamu akan belajar menyusun simpulan berdasarkan isi teks. Jadi kamu akan menyusun kesimpulan berdasarkan isi teks. Berdasarkan gagasan pokok yang kamu temukan, kamu dapat menyusun kesimpulan. Langkah-langkahnya yaitu 1. Catat gagasan pokok atau informasi penting tiap paragraf dalam teks. Jadi yang pertama kamu lakukan adalah mencatat gagasan pokok dalam sebuah teks bacaan. Yang kedua, susun informasi pokok tersebut dalam paragraf. Jadi sebuah bacaan, sebuah teks itu terdiri atas beberapa paragraf. Dan setiap paragraf itu kamu akan menentukan gagasan pokoknya. Kemudian kalau anak-anak semua sudah menemukan gagasan pokok dari setiap paragraf, kamu akan susun informasi penting yang kamu dapatkan itu ke dalam sebuah paragraf. Yang ketiga, perbaikilah apabila ada kesalahan dalam informasi yang kamu sudah susun. Yang berikutnya, kamu bisa lanjutkan membaca di LKS halaman 19 ya. Lanjut. Kesimpulan, ketika kamu sudah membuat kesimpulan anak-anak ibu semua, kesimpulan yang baik itu berisikan apa aja sih? Nah, ini. 1. Kesimpulan itu dikatakan baik ketika dia berisikan pesan yang ingin disampaikan pembaca. Yang kedua, ketika kesimpulanmu itu berisikan intisari dari tulisan atau memiliki maksud atau penjelasan yang baik dari tulisan tersebut. Berikut yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Jadi kesimpulanmu itu arahnya dari hal-hal kecil kemudian masuk di hal-hal pokok atau hal-hal yang sangat luas ya, atau hal-hal kecil ke hal-hal yang lebih umum spesifikasinya ya. Lanjut yang keempat, menggunakan kosakata yang baku, pasti kalian paham. Yang terakhir,
suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Jadi, kesimpulanmu itu harus berisikan suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok yang kamu temukan dan kata-kata kunci dari teks-teks yang telah kamu baca. Kemudian, kamu harus menggunakan kalimat sendiri. Jadi pada kelas 5 kemarin kamu sudah belajar bagaimana menemukan gagasan pokok, ide pokok. Kemudian kamu juga sudah belajar bagaimana menyimpulkan suatu teks. Lanjut. Untuk hari ini, sekian pembelajaran kita. Dan semoga Ibu harap kamu tetap belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Dan apabila ada pertanyaan dari pembelajaran kita hari ini, silakan bertanya sama Ibu. Dan bisa lewat WA, bisa lewat telepon. Oke? Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat pagi.